Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin dan teman-teman yang kami banggakan, suku Sunda, suku Banjar, hidup rukun di Indonesia. Bapak Ibu, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Penuh kebanggaan, Indonesia dijuluki dengan negara majmuk akan keberagaman di dalamnya. Hal ini meliputi segala kekayaan alam, keberagaman suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Potensi keberagaman ini menjadikan Indonesia negara yang unik dan menarik. Namun, di sisi lain, keberagaman juga membawa potensi konflik. Sebagai contoh, beberapa tahun terakhir, kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia memanas. Dalam skala nasional, di media massa Indonesia mengabarkan kasus penistaan agama meningkat sejak tahun 2012 sampai 2021. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung mencapai angka 83,6% untuk agama Islam, Protestan 17,6%, Katolik 13,7%, dan sisanya agama lain. Memang benar, fakta-fakta sejarah konflik antar umat beragama di Indonesia seperti Ambon, Poso, dan Aceh Singkil akan selalu menyisakan trauma yang mendalam. Sungguh menyedihkan, negara yang majmuk seperti Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi kerukunan yang amat sangat menyenangkan bila setiap perbedaan dilandasi dengan rasa cinta dan saling menghargai sesama. Namun saat ini perbedaan justru dijadikan senjata untuk saling menyakiti, menghujat, dan bahkan membunuh saudara sendiri. Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama Demi Menjaga Kebinekaan Indonesia, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير. صدق الله
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah yang Maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Syekh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi diterjemahkan Al-Jami' li Ahkam Al-Quran terjemah Ahmad Khatib halaman 101 sampai 102 menukilkan sebab nuzul ayat tadi. Riwayat dari Abu Daud dan tercantum pula dalam kitabnya Al-Marasil bahwa Abu Hindun yang berprofesi sebagai pembekal. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada Bani Bayadah agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hindun. Mereka lantas bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, haruskah kami mengawinkan putri kami dengan budak kami? Maka turunlah ayat yang telah dibacakan tadi. Hadirin, dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab volume 12 halaman 216, apapun sebab nuzulnya ayat tersebut memberikan tentang prinsip dasar hubungan antar manusia, sehingga ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman saja, tetapi kepada jenis manusia. Dapat kita pahami hadirin, untuk menyikapi perbedaan, khususnya dalam hal perbedaan agama yang begitu luas, ternyata untuk menumbuhkan saling menghormati, kita harus satukan frekuensi. Bahwa kita seberapapun berbeda, tentu kita memiliki kesamaan yang satu. Sama-sama manusia, sama-sama tinggal di negeri yang satu, Indonesia. Sama-sama saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan. Agama kita boleh berbeda, Tapi rasa cinta pada negara harus sama. agama kita boleh berbeda, Tapi masih ada kesempatan hati mengasihi dalam bingkai NKRI. saudaraku, siapa kita? Indonesia, Siapa kita? Indonesia, Siapa kita? Indonesia. Sebuah senandung mengingatkan kita. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah tidak memandang harta, Allah tidak memandang tahta, Apalagi suku bahasa, Allah hanya memandang takwa. Mangga sedaya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saudaraku, dalam upaya yang lebih nyata, para ahli di bidang sosial pendidikan dan juga budaya Indonesia memberikan formulasi dasar agar dapat membentuk konsep kerukunan antar umat beragama ini dalam sebuah sistem yang bisa kita sebut dengan pendidikan multikultural. Ia merupakan proses pengembangan potensi manusia yang menjunjung tinggi penghormatan dan menghargai harkat dan martabat manusia. Konsep pendidikan kultural ini juga didukung keselarasannya dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu menegaskan larangan untuk berbuat kezaliman terhadap orang lain, termasuk diantaranya perbuatan menghina, mengolok-olok, merendahkan, bahkan mengejek orang lain. Konsep pendidikan kultural ini juga didukung dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai saudaraku yang berbeda agama, untukmu agamamu, yakni apa yang engkau yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku, sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama. Hadirin, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama,
kerukunan antar umat beragama haruslah dibangun dengan perspektif kesamaan. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama haruslah dirawat dengan menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kami yakin para hadirin, dengan kerukunan antar umat beragama meningkat, Indonesia akan semakin kuat. dengan kerukunan antar umat beragama meninggi, Indonesia akan semakin terpuji. Mari kuatkan nilai toleransi, wujudkan Indonesia yang damai, sejahtera, dan bermoral tinggi. NKRI. Harga mati. Akhir kata, pantun Karenina. Membaca buku di perpustakaan. Indonesia maju dengan keberagaman. Pohon dadak di tepi laman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wa'tasimu bihablillah. Wassalamualaikum warahmatullahi